Baik, sahabat baca sekalian, bismillah. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan atau memulai baru. Ya, sebuah buku nih sangat bagus, yaitu Fenomena Lemahnya Iman, Gejala, Sebab, serta Pengobatannya. Yang mana buku ini ditulis oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid. Ya, ini masih berkaitan tentang Tazkiyatun Nafs. Kurang lebih sama seperti yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Al-Badar, yaitu tentang 10 kaidah penyucian jiwa. Tapi di sini Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid beliau menyebutkan gejala-gejala lemahnya iman, sebab-sebabnya apa, serta bagaimana pengobatannya. Ya, di situ kita ingin mengetahui apa gejala dari lemahnya iman, apa sebabnya, serta pengobatannya. Kita baca sedikit demi sedikit. Buku ini tentunya diterjemahkan oleh Ustadz Muhammad Abid Hadlori, ya. Kemudian beliau memberikan peringatan di sini, ya. Bagus peringatannya. Beliau mengatakan terjemahan ini didasarkan pada teks asli buku yang memiliki tingkat kompleksitas bahasa berbeda-beda. Karena itu beberapa kalimat dengan nuansa sastra yang tinggi mungkin belum sepenuhnya terwakili dalam terjemahan bahasa Indonesia. Ya, jadi sahabat baca sekalian yang mungkin nantinya ingin membaca naskah asli gitu ya. Karena judul naskah aslinya di sini Zahiratu Dha'fil Iman Al-A'rad Al-Asbab Al-Ilaj. Ya. Jadi dari sini penerjemah sudah memberikan gambaran kepada kita bahwasanya apa yang beliau terjemahkan mungkin saja ada beberapa kata yang belum sepenuhnya terwakili dalam terjemahan bahasa Indonesia. Ya, memang seperti itu. Karena ingin kita merasakan nikmatnya terjemahan itu, hakikatnya sebenarnya kita mengetahui bahasa Arab. Ya, maka saran kami untuk teman-teman sekalian, sahabat baca, teruslah untuk belajar bahasa Arab. Ya. Kita langsung masuk kepada pendahuluan yang ditulis oleh penulis. Beliau mengatakan, segala puji bagi Allah, kami memujinya, memohon pertolongannya, memohon ampunannya, memohon petunjuknya. Dan kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami dan keburukan amal perbuatan kami. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan, maka tidak ada yang dapat memberikannya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Quran Surah Ali Imran ayat 102. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan Allah menciptakan pasangannya, yaitu Hawa, dari dirinya, maksudnya dari Adam, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kerabatan, sesungguhnya Allah menjaga dan mengawasimu. Quran Surah An-Nisa ayat 1. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Dia akan memperbaiki amal-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Quran Surah Al-Ahzab ayat 70-71. Amma ba'du, sesungguhnya fenomena lemahnya iman adalah perkara yang telah merata dan menyebar di kalangan kaum muslimin. Sejumlah orang mengeluhkan kerasnya hati mereka dan ungkapan-ungkapan mereka berulang. Aku merasakan kekerasan di hatiku. Aku tidak menemukan kenikmatan dalam ibadahku. Aku merasa imanku berada di titik terendah. Aku tidak tersentuh dengan bacaan Al-Quran. Aku jatuh dalam kemaksiatan dengan mudah, dan banyak orang yang tanda-tanda penyakit tampak jelas pada mereka.
Penyakit ini adalah asal dari setiap musibah dan sebab dari setiap kekurangan dan bencana. Topik tentang hati adalah topik yang sensitif dan penting. Hati dinamakan hati, yaitu al-qalb, karena cepatnya berbolak-balik. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hati itu dinamakan demikian karena pembolak-balikannya. Sesungguhnya perumpamaan hati seperti bulu yang tergantung di pangkal pohon. Angin membolak-balikannya. Dalam riwayat lain, perumpamaan hati seperti bulu di tanah lapang yang dibolak-balikan angin. Dalam riwayat lain juga dikatakan, lebih cepat berbolak-balik daripada periuk ketika mendidih. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pembolak-balik hati dan yang mengendalikannya, sebagaimana datang dari Abdullah bin Amr bin Al-As, bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hati semua anak Adam berada di antara dua jari dari jemari-jemari Ar-Rahman, seperti satu hati yang dibolak-balikannya kemana yang ia kehendaki. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya Allah, pembolak-balik hati, ya, bolak-balikanlah hati kami untuk taat kepadamu. Dan karena Allah menghalangi antara seseorang dengan hatinya dan bahwa tidak akan selamat pada hari kiamat kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, dan bahwa kecelakaan bagi orang yang hatinya keras dari mengingat Allah, dan bahwa janji surga adalah untuk orang yang takut kepada Ar-Rahman tanpa melihatnya dan datang dengan hati yang kembali kepada Allah. Maka wajib bagi seorang mukmin untuk merasakan hatinya, mengetahui letak penyakit dan sebab penyakitnya, kemudian memulai pengobatan sebelum karat menutupinya, sehingga binasa perkaranya besar dan urusannya berbahaya, karena Allah telah memperingatkan kita dari hati yang keras, terkunci, buta, sakit, yang dilapisi, yang terbalik, yang dicap, dan dimateraikan. Berikut ini adalah upaya untuk mengenali gejala-gejala penyakit lemahnya iman, sebab-sebabnya, dan pengobatannya. Aku memohon kepada Allah agar memberikan manfaat kepadaku dengan karya ini dan kepada saudara-saudaraku kaum muslimin, serta memberi balasan terbaik kepada siapa saja yang berkontribusi dalam penerbitan ini. Dia Subhanahu adalah zat yang dimohon agar melembutkan hati kami dan memberi kami petunjuk. Sesungguhnya dia adalah sebaik-baik pelindung dan dia cukup bagi kami dan sebaik-baiknya wakil. Baik, ini merupakan muqaddimah, pendahuluan yang sangat baik ya dari penulis untuk memperingatkan kepada kita bahwasanya banyaknya manusia pada zaman sekarang mengeluh tentang hatinya yang sakit. Insyaallah di pembacaan selanjutnya kita akan masuk kepada poin gejala-gejala lemahnya iman. Barakallahu fiik.